hanya sinetron, ternyata kisah nyata ini Ustaz. Nah memang kata apa kata Pak? Mungkin deh muat itu kan mita tuh kuburan, tapi mungkin pura itu mita kuburan menyempit, padahal tadinya itu luas. Engkau apa tuh? Lagi-lagi pada cengi si Pak apa kemana Miro? Nah sekarang dikaitkan, begitu jenazah sampai di kuburan, apa yang mesti dilakukan kalau kita keluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah taksiyah, mengawali ceramah kita malam hari ini, mari kita sempatkan untuk membaca suratul Fatihah. Kita sama-sama ikhlaskan pahalanya kepada almarhum Ruh Sultan Haji Muhammad Sawir. Ila hasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita melihat orang mati, maka sebenarnya itu adalah nasihat. Dia adalah nasihat yang tidak bicara, tapi dia mampu untuk memberikan renungan kepada semua yang masih hidup. Ada orang mati ditinggalkan oleh keluarganya dalam keadaan bersedih, dan ada orang mati tak satupun keluarganya yang bersedih. Tergantung dari si Pak tak itu. Karena biar rajin sampah aja. Nama toha jiki pikalima ni boleh ditanam raja. Nak mejak si Pak ki. Dek tahu nama teri narekok mati ki. Betul tidak? Orang tidak menangis nanti gara-gara 5 bolata, telu bolata, ataukah 5 otota, telu otota. Orang tidak menangis nanti nasabak meluk manet jama-jaman nanata. Tapi yang membuat nanti orang menangis narekok mati ki. Dari sifat tak itu narekok meluk mua, mega mua tu tahu teri. Itulah pelajaran yang ingin diambil kepada semua yang hidup. Tanyakan diri ta, meluk mua kat tu sifat tak sebelum dibungkus ki dengan kain kapan. Ustaz Ansar malam ini tidak bahas lagi bagaimana caranya menuntung orang yang sakratul maut. Pak Puran itu kubahas di tempat yang tidak jauh dari tempat ini. Tinggal melanjutkan materi yang belum pernah dibahas, termasuk di dalamnya adalah peristiwa demi peristiwa, sampai tata cara memasukkan dan apa yang dibaca riwayatuna di jamai jenazah anggen nali suki boleh dikuburang ini. Insya Allah. Peristiwa apa yang dimaksud? Peristiwa itu dimulai riwayatuna elok dipacemme jenazah. Ada jenazah yang bikin repot orang yang masih hidup. Kenapa dikatakan repot Ustaz? Karena tidak sedikit peristiwa jenazah pada saat dimandikan kotorannya tidak mau berhenti keluar. Kenapa bisa kotorannya tidak pernah berhenti keluar? Pak dek mato nama cakak riwayatuna tuo. Dek mato nama dece satinjana. Dan yang biasa memandikan itu biasa menemukan jenazah.
batena diceme, de na lo pajam miti tai. Maka ada jemaah yang bertanya, bagaimana mi keadaannya kalau begitu Ustaz? Apa yang dibaca? Nariko dipaceme tomatena de na lo paja sutaina. Maka da manika iya, pajai bawan nih, Pak moto pakoga pasti miti itu terutaina. Kira-kira di antara kita semua yang hadir, pakoga ni rodo nariko idi kejadian mate ki na diceme ki de na lo paja sutai. Jadi idi tona pacak kaki aleta sebelum nacak kaki ki anata. Pada cengi memen dia cara tak masa tinja supaya de nama ita kinat pajama anak tak matu narekok mate ki. Bagaimana tata cara satinja yang benar? Ya tata caranya ada di dalam kitab, tapi tinggal ditambahkan pak disengena. Secara umum yang dimaksud dengan satinja membersihkan diri dari bau, rasa, paling tidak seperti itu dan jasadnya. Tapi sebenarnya engkau cara tuduh kode. Kalau orang masa tinjak bahwa sudah bersih atau tidak, diawali pada saat mas bisa yurita. Jangan berhenti pada saat akan berhenti. Riwat tunnah kedamupi lalengatita de pamucaka kamase. Makanya bisa dites sebentar nak koliso ki ribolata. Begitu masuk di WC, mau ki berhenti cebo, maka coba berhenti. Pada saat itulah nakode kita pelelale dia kita maka dah bro belum pagi bersih, maka lanjutkan ambil air. Karena kalau kode itu muncul, maka memang dek matopa tu dimacaka. Kode yang kedua yang bisa diamalkan yang paling gampang sederhana adalah jari yang digunakan membersihkan kotoran. Ada 5 jari ini yang Allah ciptakan. Yang jari kanan digunakan untuk membersihkan. Masing-masing jari-jari ini punya tujuan di antara tangan kiri ini. Saya jelaskan satu. Jari ini namanya jari manis. Apa tujuannya dan tanggung jawabnya pada saat akan membersihkan? Jari manis ini tugasnya dan tanggung jawabnya mesti masuk di lubang itu. Tahu lubang apa? Lubang apa? Menurut kita lubang apa? Lubang itu. Pertama ikorodo. Ukurannya catat jangan sampai juga full. Jangan mana latu tamak kuhi. Patah bucil amat tosi matata. Yang penting tamak mui dion ron naroden resuk garotoe. Begitu mau berhenti, apakah mengetes bahwa sudah bersih atau tidak? Yang kedua, tiwi niro jarita diolona timuta, na di bau-bau dok jarita. Nareko puas nih bau jarita, na dilepek-lepek nih. Nareko de na ilo tama di timuta lepei. Sebenarnya dek matopa tu dicaka. Kenapa? Ustaz jijik dong. Manakah jijik? Nah ini jari-jarita. Ini mulut-muluta. Itu urit-urita. Itu tai-taita. Magi pada dek na ilo tama di mana mapuna. Seolah-olah Allah ingin berkata lewat pelajaran sederhana ini. Jarimu lagi yang masih kotor dek nelok tamak di timumu. Bagaimana mungkin engkau ingin menghadap kepada Rabbmu dalam keadaan bersih padahal engkau masih kotor. 2 poin. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan toilet itu sebelum bersihkan tulang sulbita. Seandainya ada kuburan yang bisa kita bongkar mungkin 1000 tahun yang lalu, maka ada tulang sulbi di situ yang tidak akan pernah hancur sampai kiamat. Tulang sulbi dek nelok campur tuh. Biar bagaimana caranya mau dihancurkan tulang sulbi tidak akan pernah bisa hancur. Kenapa? Nasabak pengalat alamat toma kedah dia akan tidak hancur, tidak akan pernah bisa hancur. Makanya bersihkanlah tulang sulbi itu setelah kita poin pertama dan kedua selesai. Tapi sebelum dibacakan pembersihnya ayat sulbi, di semana moto temonro tulang sulbi di semadi temonro pangkat tu salah paham. Pura kamata saya konrana saya semua nak ustaz kadang-kadang monro baba naseng itu kadang-kadang itu tegai nasengnya ustaz saya mewain aku subuh. Kadang-kadang ada tu langsung biar tu baba naseng apa ustaz sekarang jangan dilanjut baba. Tulang sulbi ada di belakang. Istilah kita di pesantren tulang sulbia. Bahasa Indonesianya tulang ekor, bahasa Bugis Makassarnya kio-kio. Cak kaki niro, jari apa yang dipakai membersihkan? Jari ini boleh, jari ini boleh. Naik turun lalu dibaca ayat yang dibersihkan itu dengan cara ayatnya.
yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itulah yang dibaca. Tapi karena kita berada dalam WC, maka cukup dibaca dalam hati, jangan sampai melopo saat data tempat yang tidak cocok untuk membaca Al-Qur'an. Lalu ketiga selesai. Lanjut yang terakhir yang keempat. Tutunglah lobat itu. Pada ceng itu tuh narodo supaya de namiti matu taita nareko mateki. Pada ceng itu tuh naya rodo. Bagaimana caranya dibersihkan? Ada dua cara. Cara yang pertama bisa jari ini kohi ditaruh na diputar na cede na diniakan ni makada puang itu tukang ngak madeceng barak wattun na tas berpisah ni nyawa dengan tubuhku barak dek tona na tak buka ya wattu puang. Yang kedua bisa jari ini ditaruh koropas di capo narodo pintun nata Yesu napa na diniakan juga kurang lebih sama dan bisa disambung dengan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Caka ni tuduh, macaka ni tu. Su ni boleh di WC, dek nana cueri ke botak tu. Biasa kita ada teman, duduk-duduk sama-sama. Dek dulu malai bauna. Itulah biasa kejadian ada jenazah, napai teluk jang. Belum cukup 8 jam di rumah. Keluar baunya. Bau itu tidak akan pernah bisa ditutupi dengan parfum merek apapun. Nama to dicemai parfum harga puluhan juta. Nareko memang maka bomato. Asu itu baunya. Nah biasa mukitun runtuh. Jenazah yang sangat busuk. Kesaksianku Pak. Waktu aku panu almarhum. Ika bisa bahan biasa. Waktu di awal nak lihat sih bau nak waktu di awal. Pamasih lopo tuh almarhum tu na di pano de nanan ko men tu na propano tapi na konrutu toki jenazah liok ko bona padata hai de to dilemban rilis ki poli kuburan ni barade maka kejadian di antara kita tapi itu bukan sedikit ada kejadian nyata suatu waktu saya takziah di perumahan tidak perlu saya sebutkan nama perumahannya setelah takziah datanglah Pak Imam. Dia berkata puluhan tahun saya mengurus jenazah di perumahan Ustaz. Yang jumlahnya begitu banyak Ustaz. Ternyata kesaksianku Ustaz, saya tidak tambah tidak kurangi. Hampir 90% saya dapatkan jenazah yang menetes tainya. Tapi apa boleh buat Ustaz? Saya bungkus dengan kain kapan karena daripada berjam-jam juga dimandi. Tidak mau berhenti tainya keluar. Apakah saya dosa Ustaz? Maka dah kak senang nih. Dek dosa ta. Tapi lo dia agak Pak Moto dicemet tuan gena elek. Dek tuan elok pajak tutu uri ele. Si konar apa deh? Hah? Si konar telanjur. Dek tuh di poso. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau ni mon roko tu sedi tanda papejepuna narengi pun Allah taala supaya dipacak kaki memen ni alede sebelum na cemmeki keluarga ta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, yang kedua, peristiwa yang kadang terjadi, tidak masuk akal sebenarnya, tapi ini biasa terjadi. Peristiwa apakah itu yang terjadi kepada jenazah adalah kain kafannya yang tidak cukup. Dari atas ditarik menuju ke kaki, nelok gene, diputar dari kaki menuju kepala, tidak mau juga sampai. Kenapa bisa? Nah, padahal sudah diukur. Jangan bertanya kenapa bisa. Yang mau diambil pelajarannya adalah agama mesti Pak, nah ya rodo tomatena kejadian mapak koro. Pak tergantung itu sih Pak tak. Pak kemato tahu deh pada ditamali deh ini sekedar mati. Deh maka koro. Termasuk tuh tahu lihat tumpu na tuh. Makanya aku kata tumpu biasa pohon kedai aku mati ku tuna jauh kalau kali kurang ina. Ada tumpu ya. Gue lah ditumpuan. Mau ki sombong gara-gara harta. Weh, dia terlalu banyak orang kaya yang tidak sombong. Terlalu banyak orang kaya tapi tidak sombong sedikit pun. Mau ki sombong gara-gara pangkat jabatan ta. Terlalu banyak orang tinggi pangkat jabatannya tapi tidak sombong. Jadi karena rupa ada tuh orang sombong gara-gara nasalena cantik. Cantik muka gitu nak kenapa 25 sampai 35 umur ta. Tapi aku mendek ni 45, masih oke lah. Mendek ni 55, ulala. Apalagi aku 65 nih, male. Nama tuh beda pipa nomor pi itu dipakai deh tuh, nana ulai cantik.
Ada jemaah bertanya, kenapa ditak bedak pipa nomor 7? Biasa tombak pakai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang tak kalah heboh pada saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Bagaimana jenazah pada saat akan dimasukkan liang lahat? Suatu waktu pernah saya takziah, ada jemaah yang mengatakan dan memberitakan bahwa peraturan kasih kejadian di kampungku ya Ustaz. Ya kuburan ini sebenarnya sudah digali dengan sempurna, tapi begitu jenazah sampai di pekarangan kuburan, tiba-tiba kuburan yang sudah terbuka tertutup rapat. Saya kira hanya sinetron, ternyata kisah nyata ini Ustaz. Nah memang kata apa kata mungkin deh, muat itu kan mita tuh, tak tutup kuburan, tapi mungkin perak itu mita kuburan menyempit, padahal tadinya itu luas. Engkau apa tuh? Lagi-lagi pada cengi si Pak, apa kemana Miro? Nah sekarang dikaitkan, begitu jenazah sampai di kuburan, apa yang mesti dilakukan kalau kita keluarga yang akan memasukkan ke dalam jenazah, supaya satu kali jalan, ilmunya juga memasukkan jenazah kita paham. Begitu jenazah sampai di kuburan, maka yang dilakukan oleh keluarga adalah berdiri 3 orang mesti masuk di dalamnya lahat, dan pada peristiwa itu ada hikmah yang akan diketahui orang yang biasa memasukkan jenazah. Pelajaran yang pertama, nareko tamadece di pertama keturunan kuburan ede, maka timbangannya tiba-tiba hilang dan sangat ringan, dan seolah-olah matoi sedih elok nak buang alena no keturunan kuburan itu yang terjadi. Kalau matoi no ketuduh jenazah lalu nak kuburan nareko tamau pe. Tapi nak kau tahu meja siapa? Nah, jemaah, nak kau kata meja siapa? Pak, nah sejak cara mananya? Karena cara main meja. Siapa elok pada ceng. Jenazah kalau menjak sifat memang nih. Begitu jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Liwa itu tanah na, liwa tanah na. Mungkin timbangannya berubah yang tadinya 50 kilo menjadi 270 kilo. Bahkan bisa jadi lebih. Itu yang terjadi yang biasa memasukkan jenazah. Apalagi yang biasa ada di dalam liang lahat yang menyaksikan kejadian ini. Apalagi ya tafakkarun. Kipikir ini rodo. Nah, kita 3 orang di bawah. Begitu jenazah akan diturunkan, katakanlah kepada orang yang akan menurunkan jenazah dari posisi arah selatan. Nah, gitu. Dari posisi arah selatan, aroka polemanian jenazah, ditiulun na polemanian laman orang loka di kuburan ede. Maka orang yang berada di bawah, maka dani loka riase. Baca bismillah wa ala sunnati rasulillah. Engkau tahu maka dah baca di atas bismillah wa ala millati rasulillah. Napa na dikatening idik diawa, na idik tosi diawa di bagian kepala juga membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah ataukah bismillah wa ala millati rasulillah. Napa na dipamiri jenazah, dan setelah dipamiri jenazah engkana ketukode na pitangi puang Allah Ta'ala harum yang tidak akan pernah bisa harum luar biasa engke ketudum mondro. Ya biasa pertama jenazah iba biasa nak kasih atuh. Engkau waktu bau natasi baik sekilas je. Ya Allah. Ya rona kon rutu ka jenazah mapakorok ke damat tu ai puang. Barang mapakot tu kasih bau ko tu kri pertama di lalan aku burang puang. Harumnya tai ba barodo tai. Ba. Dek nama ita ba badi para matomi seding angin atiwi. Kode kepada orang yang mengarus jenazah itu di bawah. Doa ni rodo. Barang mapakot bau tak matu nak komade ge. Oleh kapal malaikat motor pak bawa ki ini biasa murusuk di awal. Pama saya tu. Yang di atas dia dimengerti tu no pagi. Makanya nak kongka baca Cina elok dikubur tangga benih no ni. Ala letak nah. Begitu di bawah, langsung posisinya dihadapkan tadi menghadap Baitullah. Pertanyaannya, apakah mesti dibuka kain bagian kepala, perut, dan kaki? Ada 2. Ada yang hanya mengatakan cukup bagian kepalanya dibuka kain pengikatnya, tengah dan kaki tidak perlu dilepas. Tapi cukup dilepas dalam artian, ya rodo anunda dek dipabelai. Yang pertama, kalau dibuka di bagian kepala, begitu dibuka bagian kepala, buka i bagian na diawak kohe, supaya madecengi si kenana tanai si bab pilih. Nah. Jadi kursus singkat supaya nakungka atau matata narape pamasena ini to nak jamai. Pak malomo makku tu diawa.
Jadi setelah dihadapkan Baitullah, singkap sedikit kain kapannya yang di bagian wajah supaya pilih nah mendingi lasus segetut tanai. Ada juga pelajaran, paling tidak juga hidungnya bisa pas sentuh dengan tanah riolo. Jadi Cina lisuki tindro nih pasti sentuh apa di tindro pasti sentuh duta di tembok ede apa mati kan di lampu nako moto ki alhamdulillah. Nako moto ki baca alhamdulillah. Dek bapak di mati. Nah, setelah itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dihadapkan di tempat itu. Engkana tu pelajaran, makanya dibaca nih ayat ini. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau berasal. Nah, dipendre nih aja jarita, jari kanata, engkana tu parengi diasa. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah. Nah dipendre si jari kanata malah cek di tanah. Jadi taruh kotomi sekitarnya. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra, dan akan dibangkitkan kembali, dan pada saat itulah nanti kita dibangkitkan. Nah di pasir dini insyaallah di padang mahsyar dan di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Puran itu gas tak diawa. Pano ni papengede. Begitu papan sudah turun, tanah juga diturunkan. Ada juga cara yang kedua. Biasa orang baca. Kalau saya perhatikan Pak Imam baca waktu na pano jenazah. Setelah kuburan selesai, Pak Imam male tanah. Ya Tommy tuna baca biasa. Minha khalaqnakum. Diambil lagi kedua. Wa fiha nu'idukum. Diambil lagi ketiga. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Mau pak ni tu nak kong kanak tanah di pak guru memen ni makokoy. Liso ki cina pak guru memen ni anak muda ta. Supaya nareko mati ki anak muda ta narok baca ki mana ki. Kenapa mesti diajarkan anak ta? Karena kita yang meninggal akan melihat siapa yang mengurus nanti pada saat kita masuk dalam lian-lahan. 5 bulan anak ta, telu atau pajerona, engkau atau alparna. Tapi aga buat na rumah ego to na nakut tanya ro jama ki di kuburange. Agar udah kira-kira maknanya. Kita terlalu jauh terbawa dengan nikmat dunia yang sesaat ini. Padahal dilupai. Kewajiban anak mesti mengurus orang tua kalau meninggal. Apa yang dimaksud dengan peristiwa dalam lahat? Peristiwanya juga ada kejadian. Jenazah tidak mau menghadap ke Baitullah. Nah putar alena di hawa. Dia nak mengolor Baitullah. Bagaimana mungkin tidak mau menghadap ke Baitullah? Mungkin gau nawatuna tuh. Dia matona nak mengolor Baitullah. Itulah kenapa dibawa terjadi. Termasuk anak yang durhaka, dampenga, pada saat dituntun, pada saat sakratul maut. Sila ada minta mengucapkan la ilaha illallah. Pasti terkunci mulut dan lidah tidak bisa bergerak. Nari kok durhaka di tomato ata. Pak Ketua itu tahu durhaka di tomato ata? Enggak. Barak de tomato koe. Halo. Dek makanya. Yang umum itu banyak durhaka di mata Allah. Dek koe. Banyak perakan runtuh Pak. Deh, kuali. Ayo pergi situ Tasya. Dia bilang, di mana kita sih Ustaz? Di rumah mertua. Saya bilang, dulu sama Ustaz. Kenapa enggak pergi? Bilang, baku bombek sama mertua aku. Bakun raya ya. Kenapa anak durhaka kepada orang tua? Mesti memang juga dipadicenghi. Karena kita orang tua, apa artinya ini banyak harta? Apa artinya rumah tak mewah? Apa artinya banyak tabungan tak? Nariku anak tadi nak mangkali nggak ada. Mohon maaf, yang bisa mengerti ini adalah orang yang punya anak. Itu anak tidak bisa digantikan dengan uang. Betul tidak Pak? Tidak ada itu artinya uang banyak. Narkodik lalu mengkali ada anak ede. Tapi yang paling bagus adalah banyak harta, banyak tabungan, banyak mobil, banyak yang lain-lainnya. Baru anak-anak tak mengkali ngamaneng ada. Itulah orang tua yang sempurna hidupnya dan bahagia dalam hidupnya. Kasih ropak di setengah cek dek lo di palepang ya. Pak di setengah natar lota. Magi nama kadek mangan anak ini deh. Mungkin yang pernah melihat ceramahku di YouTube, pura di kali ngatu ceramahku. Apa amalannya orang tua? Oh ya waktu kita kecil, magi nama lo mana di tanah emak kiade. Tapi tidak apa-apa saya bahas sedikit di. Palepang cek dek kau pak di setengah natar matuai. Magi nama kali ngada anak-anak ini deh. Kamu tengah nawak sedih. Pada aku diperhatikan aku kan anaknya deh. Pedi matandre sih kalau anak tapi kurang makia ada itu di tempat tuai. Kira-kira Bu menurut tak betul tidak? Menurut tidak? Menurut tidak? Menurut mana kada betul?
Nah, ko ini haba ba, de nampak kredit anak. Pede matahan di tas sekolah anak, pede mega tahu de nama kiada di tempat tuan. La ilaha illallah. Iya, enggak tahu nama kira pengaruh HP tuh, pengaruh apa, boleh jadi. Makukoi deh. Coba lihat banding waktu tak bicu. Memang tidak ada HP waktu bicu kita bicara, memang mendidik kita ya teman-teman beda sebaca rata. Beda. Lihat caranya orang tua waktu tak bicu. Magi nama ada mana dengan anak padahal teman-teman dia itu datang SMP, jangan SMP SD lagi. Termasuk yang hadir di tempat ini, mohon maaf, lebih banyak pasti orang tuanya yang tidak tamat SD dibandingkan yang tamat. Kayak apa yang kasih teman aku, dia itu tamat SD. Elo imaga, anak ansar, elo kamu sekolah na tapi dek matoga ka makan na. Dek gaga, jangan kasih sekolah manre lagi na dek gaga kasih. Mau pergi dia nama kokoe. Tapi kenapa mereka itu tidak punya pendidikan yang tinggi? Dek na sarjana tapi makalinga madeng ada na ede. Ternyata nasib guru tak dua jawabannya. Doa dan sara. Tania merodo doa selingi. Tapi sara. Doa yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim. Doa yang kedua doanya Nabi Zakaria. Itu yang selalu diajarkan oleh gurunya kalau lokai matarima baraka istilahnya. Upa baca cicadi supaya ibu-ibu kebuka tidak barak tarima doa baraka na poledistas. Doanya Nabi Ibrahim apa kohe? Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya doa Nabi Ibrahim. Dua doa Nabi Zakaria rodendre, dua doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian mudah-mudahan engkau tak baca sangadi menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan aku tanya Pak anak tak, mudah-mudahan opo tak si pale. Engkau penghafal Al-Quran, tambahi doa Nabi ta. Doa yang dibaca Nabi loka di Cikalinda ada Seng Ibnu Abbas. Usia 6 tahun sudah menjadi penghafal Al-Quran. Upet tak tu narekong kana tak penghafal Al-Quran. Agar doa Nabi ta, ku baca ciceng, ku palari bawan ni. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Maka kira-kira rugi tidak menunggu. Rugi tidak menunggu. Dia itu dirugi. Perjuangan ini luar biasa sampai di sini. Li suka Cina bisa kada letuk muanya sampai jam 1 di Maru. Mobil tidak lagi jalan tadi yang dari Pangkep ke Makassar ke Maros karena tertutup full jalan di jembatan di Sungai Putih. Dek gagal untuk Maru Pangkep bisa naik tadi. La ilaha illallah. Terpaksa ya mau lihat Cina bertanggung jawab. Itu doa. Sekarang amalan atau kasara. Ya sarai paling malomo karena selalu dilakukan. Sara agar ona lakukan tomatoata magi namang kalinga makuada anak ede di mana-mana saya biasa sampaikan ketika bertemu dengan banyak jemaah. Sara na tareloe sebelum dibahas. King kalinga mana ni waktu tak bicu di ngerang waktu tak bicu. Ya waktu tak bicu narekolo kina tegur tomatoata di saat ada tamu. Pada saat engkau tamuna na eloki lari-lari pada saat kecil. Apakah orang tua tegur dengan berkata enjak mulari na ataukah dia tegur dengan kode mata atau jari? Tegaina pakai tomatoata. Apakah dia berkata, iya ansar, enjak mulari na. Apakah dia katakan begitu atau cukup dengan kode? Yang saya ingat waktu bicu kode mata mi tu na pagi tama tuata napa komi mata ana tama tuata itu mataku napa koi napa endre kan nyina ga coba nih napa endre mata napa badi paling kasar itu tama tu enak de itu mata nasi jarina napa kwake apa nak betin di liwan itu. Tapi umumnya dia tangkap betik itu cukup dengan kode mata ataupun kode tangan. Kita sudah mengerti bahwa dilarang orang tua. Tapi coba nih banyak praktekan nih. Kata muta kode mata apabila ini mata apa kode? Peribiripi. Nakut ada nata magi naripi maku mata ata. Ternyata barakana kita buka satu.
Engkai mon rana seta mata waktu tak bicu. Anak bau. Nareko engka nan rena anak tak na lebih de na campuri. Alias de na ule na campuri lebih nan rena na buang yang jangan dibuang. Tapi lebih makanan anak tak di andre na diniakan maka da puang. Barak kuan remutomi karesona kasih nan rena anak. Barak kuan retomi kasih karesona baja anakku. Nareko malopoi. Napa na di andre lebih nan rena. Bismillahirrahmanirrahim. Na ngajarakan iro tamata riolo. Dek nana minda sing makada baraka ya tudu pakai tudu na. Ini panana ipole di mangkosok masih sekolah apa dimengerti? Oh baraka to Pak ya ro. Yang pergi di pesantren tempat lain juga diajarkan. Oh kor Pak mau baraka ya deh. Jadi bu, nak komandre kina kalau bina nan rena nak tak jadi buang ini. Saya tahu bajang ka cara cikalita Pak Boti na di teluan ata. Pak ya tuh anak-anak mereka mana biasa nalan andre. Nah kau dia noleng campuri, taruh ni telu pirik di lota apa rangkai, apa makanya ni puang kuniaka yang kasih wan rebaraka nana gubara walopo kan retoi karesona. Yang saya sampaikan betul baba. Ya natulanya itu mah koko. Mulai menghilang itu, lihat maki. Apalagi yang menikah di tahun-tahun 2010, dek nana amalkan ya ru, na bawa bawang lebih nana. Itu mesti diulangi kembali, dipakai barakan atau relota. Waktu kurimang koso, akan nasi gurutan bodale. Anakku, pura niro ditaruhan nan guruta. Di masih ede dari mana tahu ni lebih nah kena guruta. Kian lama ana ni tacedeta, kian ala ni tacedeta anakku. Ternyata murid yang jumlahnya ribuan itu bisa cukup padahal anu se demi penne. Kenapa bisa? Pamasipong Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya almarhum guruta yang muridnya jadi pejabat di kantor, dia pejabat hebat, tapi liuk makadet naloka di tamatuanna. Dia yang pejabat dimanapun, liuk di jabatanna, tapi dia nalok kurang ajar di tamatuanna. Magai nasabak barakana tunan rede, dia nalok meleperu anak eloka di tamatuai. Satu pelajaran untuk malam ini. Pelajaran berikutnya sarak nih. Saraaga na pakita matuay magi na magkaliang makwada na ede. Engkay monro di warinung ede na puray na pinunga kita matata o tak bicu. Engkay ana narikoyle manre di nole manre sang nadina na ngerang kita matuan na dolo. Engkay to ana mapak to. Tapi engkay to ana di na ngerang kita matuan na ko ano madecet de andre. Ya pinang ngerang matuan na ko di nakakadihina. Saya biasa rasakan dan biasa pasti ibu rasakan. Nakukukan kasih di kampung atau menceramah na maelo kasih dah siapa nggak tahu tuan rumah. Biasa kasih ambil telepon. Mi berani mandre mi. Segera telepon. Mi berani mandre. Padahal matai jolonan ni rumah panggangnya apa. Tidak enak rasanya sebelum dengarkan suaranya ibu. Magi na ulengka anak mapakrodo, nasabak pese babuana, nasabak barakana tamatoy na amalkan ni, waktu tak bicu. Engka tu gelas na taro tamatoata. Apalagi gelas tamatoy uranede tersendiri, beda dengan gelasnya ide anak-anak ede dipakai minum. Ditutuki tu gelas na bata. Tamatoata purai mak guru, diajaraki di guru na makadah minum itu dulu sebagian, napana ditaruh sebagian, dicupkan salawa, apa darengi di painungan tak cedek-cedek na nata. Ko itu mon baraka na magi anak ede na de nelo meleperu to di tamatoy na rekopura dipakai guna ya tu. Jadi lisuki Cina malah ni warinung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Japian ilo kada nata. Insyaallah berubah itu nata, makalinga tu ada. Bu, ya pertama buktikan. Engkau jemaah aku curhat. Dia bilang, Ustaz, motong itu ambil barakah dari kita. Sebagaimana kita ambil barakah dari guru tak waktu di Mangkoso. Maka apa barakah aku diambil, Bu? Dia bilang, Ustaz, itu minuman, ada kuliah sisanya di gelas, Kak. Jadi kadang-kadang diagar, dibuang atau dinum. Bilang, ku minum, Ustaz. Tapi sayangnya, Ustaz, setelah saya minum, Ustaz, tidak bisa Kak tidur. Nah, karena kita nata tuh aku dilakukannya tuh. Bu, santai nih. Engkau lihat YouTube edita. Dua nih di. Dua nah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Engkau itu di YouTube. Apa amalannya sehingga anak-anak makin ada sisi di tomatuai. Dua saya sampaikan. Kita kembali pada persoalan jenazah. Wetunna purana rodo dendre dikuburu peristiwa yang biasa kita saksikan dan mungkin pernah mana itu mita. Agar rodo tanah kuburan yang tidak cukup pada saat ditimbungi tuduh kuburan ede. Pura itu mita.
Pura gitu mita. Di mana-mana saya biasa kalau pas mengangkat ini ceramah, ke mana jemaah kada tong Ustaz. Biasa ke kubura di antara wetunna ditutup di tanah, di nagenne tanah. Ditambahi. Bahkan ada kejadian. Ini kisah nyata na cari tangga ya seniorku. Nah, setelah kejadian Ustaz keluarga aku. Setelah diturunkan tanah yang di liang lahat, diambilkan mobil 2 trek, maka dapat pada cengi 2 trek mobil terisi tanah atau apa? Dia bilang mobil 2 trek terisi tanah penuh di trek itu, ditutup ya kuburangan ada nelo penuh. Agak agak si pak nah, langsung oh pantas pak kok si pak deh. Di sama tukang masuk yang berkaitan dengan tanah. Jadi nako biasa berkaitan dengan tanah. Dia aman agak keburata. Dia tahu ki. Dia mah yang penting Plato dia. Karena ini pelajaran mana naruh Allah Ta'ala. Pelajaran demi pelajaran. Kenapa bisa terjadi? Secara tidak masuk akal, tapi itu kejadian. Alhamdulillah ibu-ibu mandra ni bepa di lalu. Si kona pak deh. Ricuna. Masa mama-mama nih papa. Akhirnya sedikit lagi ceramahnya. Pulanglah pengantar dari kuburan. Begitu pulang dari kuburan, ada peristiwa yang kadang terjadi di tengah malam. Peristiwa apakah itu? Peristiwa lolongan anjing yang terjadi antara jam 2 sebelum jam 3. Yang tinggal dekat-dekat kuburan, ataukah mungkin yang tidak terlalu jauh dari kuburan, pura mungkin itu pasti mangkali nggak sadasu, tangga beni, liwat pedi, dan ingkanya sadana. Pak Di, biasa gitu. Perhatikan di sadana. Jangan bunyi jam 2 sebelum jam 3, setelah itu tidak. Suaranya bagaimana? Suaranya saya buktikan contoh. Tapi jadi makanya pada leba asu. Mas Salto katukoy. Bagaimana contoh suaranya di tengah malam? Kurang lebih seperti ini. Jawa gitu. Pada di saya arti naro. Naro kali bawa kali persis. Untuk dia mana kena persis anjing. Agar pastinya, agar maknanya. Ternyata itu maknanya. Kurang lebih mepakohi dalam riwayatnya. Maka dia itu asue. Puang. Decena ya kumanta jahas mi puang. Agar opona anak cucu ada puang. Ternyata dicala ni man rasa-rasa di lalena kuburan puang. Iwak ni kasih dicala di lalena kuburan puang. Asabak dek matu nasadar waktu natu makada mati tolong ni tahu puang. Decena puang ya nama tajasu makasih puang. Agar kasih anak cucu na Adam elok dipatu apa ingat. Tapi dia naga kesempatan. Akhirnya dia menjerit memohon supaya dingin dipatu ciceng. Tapi dia gagal kesempatan. Itulah makna suara lolongan anjing di tengah malam. Seolah-olah ia menangis. Bunyinya antara 3 kali, tidak lebih dari 7 kali itu. Perhatikan pelajarannya. Nah kemakalinya kita saat datang benih Rasul. De tuduh nalep bipi itu. Terlalu mituduh paling banyak 7 kali. Lenyek nih sadana. Hilang entah kemana suara anjing itu. Sebenarnya pelajaran itu nafaring Allah Ta'ala kepada orang yang mendengarkannya. Alhamdulillah. Wa kafah bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Agar nerok dialah kematian menjadi nasihat. Semoga kita pun semua yang akan meninggal ini, pasti nirodo meninggal ki akan menyusul bagaimana Nabi dan sahabatnya yang meninggal penuh dengan ketenangan. Alhamdulillah. Mamuarin ariko mate ki. Insyaallah keluarga besar akan bersedih, insyaallah keluarga besar akan menangis, tergantung dari sifat-sifat tak mitudu. Tapi nareko melok sifat tak, yakinlah banyak orang yang akan tangisi riwat tak mati. Tapi nak kemeja sifat tak, mohon maaf, yakinlah malam ini. Jangan tunggu besok, yakinlah malam ini. Dek gaga atau teri nareko mati ki. Malam maka dami tahu iga mati, ya anu ulah ada meja sifat.
Dek toma tu napang kalinga keluarga tapi lang ngatin na biasa kana. Dek cain nama. Aku baca sih bagi. Semoga bisa diambil pelajarannya. Yang tadinya mungkin melok di keluarga tak idi, tapi medaki di keluarga na bene tak diubah nih roh. Yang tadinya ibu mungkin bagus sifatnya kepada suami, tapi tidak bagus sifatnya kepada saudaranya suami tak pada cengin nih roh. Yang tadinya mungkin banyak harta tak, tapi di sini pada cengin nih. Karena tidak ada harta yang dibawa mati, yang dibawa adalah amal ibadah tak. Cincin tak, gelang tak, kalung tak, nak mati ibu. Iga pakai. Halo, mana gitu? Iga pakai? Iga? Tadi anak tak pakai, tapi istri barunya apa? Mana gitu papa? Betul tidak papa? Ada nasib betul. Makom hema wahai. Engkau jemaah maka ada bagaimana? Pada mana muat orang nih. Satu rumus ji, cuma karena miliok tahu dari benena. Termasuk yang ada di depanku ini semua tahu-tahu di benena. Jemaah yang dimuliakan, inilah yang bisa disampaikan. Semoga ada berkah dan pelajaran yang bisa diambil. Ceramah ini bisa dinonton, bisa direnungkan kembali. Pelajaran dan hikmahnya di YouTube akan kita lihat kembali. Insya Allah. Ditutuplah takziah ini dengan satu kata kunci. Nama tu marajing masumbayang aku mejak sifat dekah harapat tuh. Yang bagus adalah marajing masumbayang di pada cetoi sifat loka di padata rupa tahu. Insyaallah salaman itu lino lebih pematu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, sebentar saya kasih nomor, siapa tahu ada yang mau doa-doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang baru dengar ceramah Ustaz Ansar, catat nomorku yang mau ambil.